Saudara, deklarasi pemilu damai Partai Politik tingkat Provinsi Bengkulu dan peserta pemilu perseorangan 2014 berlangsung di Grand Horizon Hotel Bengkulu pagi tadi. Deklarasi pemilu damai diikuti 12 partai politik peserta pemilu 2014 dan 20 peserta pemilu perseorangan. Ketua KPU Provinsi Bengkulu Irwan Saputra menjelaskan, acara deklarasi pemilu damai di Provinsi Bengkulu ini dilakukan secara serentak karena merupakan agenda nasional. Untuk pelaksanaan di Provinsi Bengkulu sendiri, digabung dengan KPU Kota Bengkulu. Tujuan deklarasi pemilu damai ini yakni membangun komitmen pemilu 2014 untuk menciptakan pemilu damai, menyejukkan dan berkualitas dari pemilu sebelumnya. Ya, deklarasi ini adalah komitmen itikat kita semua untuk menjadikan pemilu 2014 terutama di Provinsi Bengkulu ini berjalan dengan damai. Karena itu komitmen ini harus diwujudkan dalam pelaksanaan tahapan pemilu khususnya. Ke depan ini ada 21 hari masa kampanye rapat umum, kemudian ada pemungutan dan penghitungan suara, dan kemudian ada penetapan calon terpilih nantinya. Kita ingin berangkat dari komitmen pemilu damai ini, ya seluruh tahapan selanjutnya sampai kepada pelantikan anggota DPR terpilih itu bisa berjalan dengan aman, lancar, dan sukses. Sementara itu, Kapolda Bengkulu Tatang Sumantri mendukung diadakannya deklarasi pemilu damai ini. Kapolda berharap para politisi dan partai politik menerapkan cara-cara yang baik dalam meraih kesuksesan. Kapolda juga mengingatkan kepada para peserta kampanye pemilu agar memperhatikan keselamatan. Selain itu, Gubernur Bengkulu Junaidi Hamsyah mengatakan pemilu 2014 akan menjadi momen yang menentukan bagi kelanjutan proses transisi demokrasi di Provinsi Bengkulu dan di negeri ini. Untuk itu, Gubernur berharap agar pemilu 2014 di Provinsi Bengkulu menjadi pemilu terbaik di Indonesia. Winarni dan Iwan Andeska, TVRI Bengkulu melaporkan. Saudara, Karnaval Pemilu Damai hari ini serentak digelar di seluruh Indonesia, termasuk di Provinsi Bengkulu. Di Provinsi Bengkulu, Karnaval Pemilu Damai dilakukan setelah penandatanganan deklarasi pemilu damai yang berlangsung di Grand Horizon Hotel Bengkulu. Selanjutnya, para peserta pemilu menuju spot center Pantai Panjang Bengkulu untuk mengikuti Karnaval Pemilu Damai. Tak kurang dari 90 kendaraan mengikuti Karnaval Pemilu Damai di Kota Bengkulu. Tepat pukul 11 siang, Gubernur Bengkulu Junaidi Hamsyah melepas arak-arakan kendaraan yang membawa bendera peserta partai politik maupun para calon anggota legislatif pemilu 2014. Dari deklarasi ini ya, setelah deklarasi kita menuju spot center, kemudian dari spot center start menuju lingkar barat ke arah Pagar Dewa, kemudian memutar ke Hibrida, jalan Hibrida, dari simpang SLB kita ke kiri menuju kilometer 8, 6,5 lurus, kemudian berbelok kanan ke arah Tebeng. Dari Tebeng menuju stadion ke Rawa Makmur, Kampung Bali, ke Kampung, kemudian menyisiri pantai ya, kembali lagi ke spot center. Karnaval ini selain memperkenalkan para calon anggota legislatif juga sekaligus mensosialisasikan pemilu 9 April 2014 kepada masyarakat di Kota Bengkulu. Winarni dan Iwan Andeska, TVRI Bengkulu melaporkan. Masih seputar deklarasi pemilu damai, saudara, penandatanganan dan janji partai politik dalam deklarasi pemilu damai di Provinsi Bengkulu pagi tadi berlangsung di Hotel Horizon Bengkulu. Seperti inilah suasana penandatanganan deklarasi pemilu damai partai politik tingkat Provinsi Bengkulu dan peserta pemilu perseorangan pemilu tahun 2014. Peserta pemilu berkomitmen bersama untuk mewujudkan pemilu yang aman, jujur, dan adil. Selanjutnya penandatanganan dimulai sesuai nomor urut peserta pemilu. Salah seorang peserta pemilu, Susi Marleni Baksin, yang mengikuti deklarasi pemilu damai ini sangat mendukung kegiatan tersebut. Harusnya seperti ini dan insya Allah memang dijalani ya, artinya menjalankan apa yang telah kita lakukan pada hari ini. Jangan sampai kita lakukan hari ini kemudian tidak ada jalannya. Jadi betul-betul harus konsisten, artinya kita harus memegang prinsip bahwa ini adalah kekuatan kita bersama ya, bukan hanya di Bengkulu, ini kan adanya seluruh di Indonesia kan. Berarti kita marilah sama-sama masyarakat semuanya memilih apa yang ingin dipilih.
Susi Marleni mengatakan dengan digelarnya deklarasi pemilu damai, masyarakat diharapkan dapat memilih dengan baik dan menggunakan hak suaranya pada pemilu legislatif 9 April mendatang. Susi berharap setiap peserta pemilu untuk mematuhi peraturan yang telah disepakati bersama. Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan. Terima kasih Anda masih setia bersama Warta Bengkulu. Saudara DPD Gerindra Provinsi Bengkulu turut membantu KPU Provinsi Bengkulu dalam menyukseskan pemilu 9 April mendatang dengan cara melatih puluhan pelatih saksi. Selain membantu tugas KPU dalam mensukseskan pemilu, puluhan pelatih saksi Partai Gerindra ini juga dilatih untuk dapat bersikap disiplin dan bertanggung jawab terhadap hasil perolehan suara Partai Gerindra pada pemilu 9 April mendatang. Ketua DPD Gerindra Provinsi Bengkulu, Susi Marleni Baksin, mengatakan jika rasa disiplin serta tanggung jawab tidak dimiliki oleh para pelatih saksi, maka dikhawatirkan mereka akan memberikan pemahaman yang salah tentang tata cara pelaksanaan pemilu pada seluruh saksi parpol di setiap TPS, dan hal itu jelas sangat merugikan partai. Susi Marleni Baksin berharap seluruh pelatih saksi dapat menjadi garda terdepan Partai Gerindra dalam memenangkan pemilu 9 April mendatang. Untuk dari Gerindra, Bu? Tujuannya kan nggak lain untuk membentuk atau mengawal setiap TPS dalam pengawalan untuk pencoblosan ataupun pemilihan umum nanti, pileg nantinya. Kemudian setiap ini kan ada ini adalah pelatihan pelatih saksi ya, bukan pelatihan saksi secara keseluruhan. Jadi pelatihan pelatih saksi yang mana setiap kabupaten kita minta DPC-nya itu menghantar untuk 5 pelatih saksi nantinya. Kemudian lagi setiap DPC 5 ya, termasuk kota, dan itu gunanya ya untuk mengawal saja tahapan-tahapan dari yang kita lakukan adalah tahapan dari awal sampai pun akhir itu kita harus memberi pengertian apa yang harus mereka lakukan. Kemudian sasaran diharapkan ke depan bagi mereka, Bu? Gimana? Sasaran harapan Ibu bagi mereka nanti setelah diberikan pelatihan? Sasaran saya, keinginan saya berharap mereka mengerti apa yang diberikan, paparan-paparan ataupun yang diberikan oleh pusat nantinya ya. Karena kita kan ada dari pusat untuk pelatihan ini kan dari pusat ada. Kemudian mereka mengerti dan betul-betul melaksanakan tugasnya yang telah diberikan dari ataupun didapat kebijakan daripada pusat. Dan harus mengerti bagaimana caranya untuk tidak mengganggu dan untuk menjaga betul apa yang mereka harus lakukan. Bu, satu lagi, Bu, Ibu setuju dengan money politik untuk 9 April nanti atau memang ada himbauan Ibu untuk para seluruh kader Ibu? Kalau kita selalu mengatakan jauhi yang namanya money politik, dan kemarin juga kan waktu deklarasi kemarin kan di Horizon, kami juga beberapa ketua DPD, saya juga sempat bicara bahwasanya ini komitmennya kita harus komit bahwa memang kita harus menjauhi yang namanya wanitiro gitu ya. Karena kalau dengan adanya selalu setiap ada pemilihan pileg ini ibaratnya adalah ladang dengan yang namanya PT Wanitiro, itu yang tadinya sedikit lama-lama pasti akan berkembang. Harus yang disadarkan itu bukannya si Wanitiro yang menawarkan itu, yang harus disadarkan itu adalah kita sendiri. Kalau kita tidak menginginkan, kita sepakat untuk tidak menginginkan, maka si Wanitiro itu tentunya tidak akan lagi laku dengan jualannya Wanitiro. Gerindra sendiri komit, Bu, ya, untuk tidak wanipiro. Oh iya, Gerindra sendiri komit dengan tidak wanipiro. Apabila memang ada yang Gerindra melakukan hal tersebut, maka itu saya sangat berharap untuk kebijakan pusat harus dilaksanakan ataupun harus dijatuhkan apa yang harus mereka lakukan. Sementara anggota KPU Provinsi Bengkulu, Eko Sugianto, mengatakan menyambut positif pelatihan pelatih saksi yang dilakukan DPD Gerindra Provinsi karena sosialisasi dan suksesnya pemilu 9 April mendatang bukan hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara saja, melainkan juga semua pihak termasuk parpol. Karena ini adalah
deklarasi terkait dengan kepentingan parpol sebagai kontestan pemilu. Karena apa? Bahwa kontestan pemilu ini wajib dilayani oleh KPU dalam hal di lapangan nanti, misalnya hak-hak saksi, apa-apa saja yang diperoleh oleh saksi di lapangan, itulah yang akan disampaikan hari ini. Misalnya saja saksi itu harus bagaimana datangnya, kemudian lapornya kapan, kemudian hak-hak yang diperoleh setelah melapor seperti apa, setiap jenjangnya kita sampaikan nanti di forum ini. Apalagi kita dengar mereka akan menghadirkan para saksi. Jadi saya pikir ini sudah langsung ke pokok peserta pemilu di tingkat bawah, yaitu saksi. Saksi kan. Dalam pemilu 9 April mendatang, Partai Gerindra bakal menurunkan 5 orang pelatih saksi ke setiap kabupaten kota, dan kelima orang tersebut nantinya bertanggung jawab melatih para saksi di setiap TPS. Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan.